bukan transaksi ekonomi, ikatannya bukan kepentingan politik. Mereka berkumpul ini karena mereka benar-benar bersaudara. Dan di sini ini benar-benar merasa aman satu sama lain. Saya tanya, pernahkah kita punya keamanan dalam acara kita? Tidak ada keamanan, tidak ada petugas keamanan, karena mereka semua adalah prajurit-prajurit yang aman. Saya pelan-pelan menjelaskan kepada beliau-beliau, saya kenalan ya kan, supaya Anda berguru kepada beliau juga. Karena gini, nomor 2, Anda biasanya sampai jam berapa? Jam 3. Jam 3, akhir-akhir ini mulai memanjang sampai jam 4. Kemarin di Jakarta jam 4, salaman sampai jam 5. Di Mojokerto sampai setengah 2, karena bukan jamaah ma'iyah tapi umum ya. Salaman sampai setengah 3, saya di bandara setengah 4. Ya. Kemudian di mana sebelumnya di Sragen, di mana di semua tempat saya keliling terus, dan saya menjumpai anak-anak seperti ini, Bang. Dan mereka tidak perlu saya omongin, tidak perlu saya ceramain, tidak ada tausiah. Yang ada adalah merasakan bersama keseimbangan hidup. Mereka tidak mungkin berpikir tidak jujur di sini. Mereka apa adanya. Maka mereka bisa menerima apa saja. Mimbar bebas, sebebas apapun mereka appreciate. Dan kalau ada anak-anak kecil di sini, pernah dengar suara anak nangis? Tidak. Pernah ada anak bayi? Tidak pernah. Dan anak-anak kecil itu ikut antri salaman pada jam 3 pagi. Ini keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya tanya, yang pekerjaannya atau kegiatannya di wilayah sosial budaya, angkat tangan. Yang bukan IPA dan teknologi, yang sosial budaya. Coba, entah kuliahnya, entah kerjanya. Ya. Atau gini, jadi jamaah kita itu ya tukang-tukang apa di jalan, pegawai hotel, di bandara, pokoknya mudun pesawat foto, melbu bandara foto, melbu warung foto, nguyuh ilu dinteni, tawaf foto, sambil Jumatan foto, saya lagu gitu. Nah, segmennya menyeluruh, apa saja, siapa saja, golongan apa saja. Dan teman-teman Kristen, teman-teman di gereja nonton bareng acara Anda. Di gereja-gereja mereka nonton bareng dan mereka mengatakan, Cak, kami Katolik tapi kami jamaah ma'iyah. Dan saya punya jamaah ma'iyah Cina ngene. Dan Anda sudah tahu kalau pemetaan teman-teman Cina, kita tidak boleh benci siapapun, kan jelas ya. Masalahnya bukan Cina atau tidak Cina, masalahnya kamu menyakiti orang apa tidak, kamu bermanfaat apa tidak untuk orang lain. Bukan Cinanya, bukan Jawanya. Cina Jawa itu letaknya di dapur, agama letak di dapur, tidak di warung. Jelas ya. Terserah dapurnya itu merek Ahmadiyah, terserah mereknya terserah mereknya HTI, sing penting warungnya sehat makanannya, kan begitu prinsipnya. Dan anak-anak ini tidak akan berdebat tentang kebenaran. Kebenaran itu tidak untuk diperdebatkan, karena tidak ada orang modern yang bisa berdebat. Mereka tidak mencari kebenaran, mereka hanya ingin menegaskan pembenaran atas diri mereka sendiri. Itu yang menyebabkan tadi saya mengatakan yang benar bukan kongkorongkong, kukuru, yang benar itu perpu. Nah, Anda tahu teorinya, benernya sendiri dan bener yang sejati. Benernya sendiri itu ego, bina. Terus kita bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terus kita melakukan tawar-menawar, interaksi terus-menerus ya. HTI seharusnya bikin diskusi publik dan dijelaskan mengenai khilafah itu apa dulu, baru dia tegakkan bendera khilafah. Harus ada, gimana, garam itu jangan dimasukin ketika menanak. Garam itu taruh di meja, kalau kurang asin baru kamu kasih garam, kan begitu Rasulullah. Cara memasak aja orang Indonesia nggak ngerti. Orang Indonesia ini sekarang memilih makanan aja nggak bisa, jangankan memiliki, mulanya presidenmu kayak ngono iku. Kongkon memilih badokan salah terus, kan gitu. Teman sekalian ya, oke. Saya bukan gimana. Ini teman-teman ini belajar, Mas Pak Pariman, belajar. Misalnya gini, kalau nanti hari baru itu datang,
Allah menerbitkan matahari baru, generasi baru. Mereka sudah punya metodologi, mereka sudah punya keseimbangan hidup, mereka sudah mengerti apa yang dilakukan ke depan. Misalnya gini, Anda orang Islam, ya. Apakah orang Islam itu datang ke dunia untuk mengancam yang lain ataukah untuk melindungi yang lain? Mengamankan atau mengancam? Mukmin adalah orang yang menciptakan rasa aman atas 3 hal di sekitarnya, bahkan di seluruh dunia. Aman harta bendanya. Nomor 2, aman martabatnya, harga dirinya, tidak boleh dihina, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dibully-bully seperti di medsos. Dan nomor 3, aman nyawanya. Kalau 3 hal ini aman, siapa yang akan protes? Dan teman-teman ini sudah belajar mengamankan itu. Di sini kalau ada pasukan itu otomatis beriman alamiah dan semua rela satu sama lain. Semua nanti kalau di jalan mereka antri, tidak ada yang melanggar lampu merah. 1 kilometer mereka di bandara, ingat tak? Di bandara gue melaku 1 kilometer jam setengah 4 pagi, betul enggak? Terus keluar motor satu persatu, tidak ada satupun yang berebut di antara Anda. You are new nation of Indonesia. Tinggal tumbuhnya ini harus ada tutupnya. Mas Sigit dan semua pemimpin, jadilah tutup tumbuh. Karena tumbuh ini harus ada penutupnya. Penutupnya ini adalah pemimpin-pemimpin yang klop, yang apa adanya. Sekarang kan digede-gedein dirinya, gitu nggak? Itu namanya pencitraan. Pencitraan itu adalah pemalsuan. Bibirnya hitam dikasih merah. Yang merah itu bibirnya apa palsunya? Itulah pencitraan. Setiap calon gubernur selalu melakukan pencitraan. Saiful, tidak usah bengesan, gak usah gincuan, gak usah make up. Tampilkan dirimu apa adanya. Kan gitu. Ya. Oke. Saya bukan makhluk bumi yang menuju ke surga. Saya adalah makhluk surga yang sedang melihat-lihat bumi. Jadi aku tidak punya urusan sama konstelasi bumi. Aku hanya menyayangi mereka dan aku akan menjawab setiap pertanyaan mereka dan aku akan menolong yang mereka minta tolong kepada saya. Tanpa aku punya kepentingan apapun terhadap bumi. Lek-lekan bumi. Habisin dunia, kamu telan tidak apa-apa. Karena Allah Maha Kaya dan saya tidak ambil makanan dari bumi ini, aku ambil makanan dari malaikat-malaikat di langit. Itulah hidupku. Jadi Anda ini manusia, Anda ini penduduk surga, disuruh outbound sebentar di bumi, betul enggak ya? Diuji, jangan sampai nggak lulus untuk bisa kembali ke kampung halaman. Yang namanya mudik itu Anda kembali ke kampung halaman asli. Mbahmu namanya Adam itu penduduk surga. Terus dia kena talbis. Talbis itu membuat dia terperosok, tertipu, akhirnya dihukum ke dunia sebentar. Talbis itu Mas Hariman dari kata libas, pakaian. Talbis itu orang yang menyamar dengan pakaian yang tidak seperti dirinya. Jadi Adam itu kenapa dia mau mendekati pohon dan memakan buah itu? Karena dia didatangi tamu yang berpakaian malaikat, wajah malaikat, padahal dia iblis. Kan begitu, maka dia tertipu. Indonesia adalah festival iblis-iblis yang berpakaian malaikat. Dan engkau, cucu-cucu Adam, harus meningkatkan kecerdasan, kepekaan, dan ketajaman pandangan. Jangan sampai tidak tahu bahwa yang datang kepadamu itu iblis. Full, jelaskan dirimu iblis apa malaikat. Hancur. Lalu ya apa? Kan begitu. Kan itu. Semua kan yang namanya pencitraan itu talbis. Dia iblis berpakaian malaikat. Sopan sama rakyat kayak iya, pernyataan-pernyataan Facebook, status-status. Itu semua kan pakaian malaikat yang dikenakan pada wajah iblis. Kan begitu. Dan teman-teman ini tahu, mereka sekarang kalau bilang setan, itu mereka menunjuk dirinya. Karena setan itu bukan makhluk Allah. Setan itu produk dari dismanajemen manusia. Kalau manusia salah manajemen, manusia salah atur, salah keseimbangan, produksinya adalah setan. Itu namanya di Quran ada 2. Sayatinil insi wal jinni. Yang kedua minal jinnati. Jadi setan itu adalah outputmu ketika
kamu melakukan kesalahan pikiran atau kesalahan moral, keluarnya mesti setan. Gitu loh. Jadi bukan setan itu kamu korupsi ya dia tergoda setan. Setannya lu, siapa yang goda? Siapa yang goda? Nyolong-nyolong dewe setan disalahnya. Begitu. Nggak ada setan menggoda Anda sendiri yang memproduksi setan. Apalagi itu artis di Jakarta bercerai ditanya sama wartawan, kenapa sih kok bercerai? Ya saya sih maunya enggak, tapi Tuhan maunya lain. Tuhan yang salah. Ngaceng-ngaceng dewe. Kata tidak berdiri sendiri, kata ada tempat, ruang dan waktunya. Jadi tidak bisa menghukumi kata, yang bisa adalah memahami di mana ruang dan waktu. Gitu? Allahu Akbar harus pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, engkau akan membuat orang lain salah paham, kan begitu. Nah, kenapa Ahok kalah di Jakarta? Karena dia takut sama Allahu Akbar dan kemudian benci Islam. Dia lupa orang Betawi kok diajak benci Islam. Orang Betawi sama Islam itu seperti api dengan panasnya, seperti gula dengan manisnya, kan begitu kan? Seperti sungai dengan ombaknya, seperti tai dengan baunya. Itu ya Mas ya. Tak kandani ya. Kalau orang Jawa itu Islamnya Islam alhamdulillah. Karena dia hidupnya tenang, agraris, yang ketemu Belanda keraton, mereka tidak ikut ketemu. Tapi kalau orang Betawi tidak punya keraton, tidak punya raja, mereka ketemu Belanda terus menerus berabad-abad. Dan mereka takut terus dan mereka melawan terus, maka Islamnya Betawi adalah Allahu Akbar. Polisi tidak paham, itu bukan radikal, itu orang tidak punya harapan. Kok radikal? Ndak, semua radikal kok. Nggak ada radikal, orang nggak punya harapan, akhirnya ya udah, sisa terakhirnya adalah Allahu Akbar, karena tinggal Tuhan yang maha besar yang bisa menolong dia. Gitu teman sekalian. Mereka nggak pakai Allahu Akbar kalau mereka gancuk. Loh, itu juga sudah kita jelaskan loh, apakah salah ngomong gancuk? Kan tergantung ruang dan waktunya. Betul nggak? Lo kene iki tidak. Orang Madura diinjak kakinya, diem aja, masih diinjak lagi. Terus takon, Pak, sampean tentara? Bukan. Punya saudara tentara? Enggak. Tetangga tentara? Enggak. Punya kenalan tentara? Enggak. Kalau gitu tolong kakinya jangan nginjak saya. Nah, arek-arek iki diinjak satu kali, masya Allah, loro. Diinjak lagi, subhanallah. Diinjak lagi, astagfirullah. Diinjak lagi, Allahu Akbar. Masih diinjak lagi, cok. Ya, itu tidak dosa, itu kemurnian dari orang tersakiti, betul enggak? Itu bukan karena kebencian. Dalam hidup tidak ada benci. Benci adalah cinta yang dikhianati. Seorang calon gubernur harus mempelajari ini. Banyak ceritanya. Ada di Bekasi, Bupati Makian sama saya, tiba-tiba di tengah jalan ada sandal dilempar kena Bupati dari penonton. Polisi langsung, siapa ini? Baru polisi bergerak, ternyata sandal satunya lagi dilempar lagi Bupati. Polisi langsung ngeringsek, tapi keduluan sama Kiai Kanjeng yang terjun ambil anak itu, diselamatkan, dibawa ke ruangan. Terus saya bilang sama Bupati, Pak Bupati, selama saya menemani para pejabat di Indonesia, belum pernah saya menjumpai seorang pemimpin yang dihidayai Tuhan setinggi Anda. Iya, maksudnya biasa gitu. Loh, yang dibutuhkan pemimpin adalah kemurnian hati rakyatnya. Kalau dia tahu hati rakyatnya secara sejati, maka dia tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, hatinya rakyat tadi itu, yaitu tadi sandalnya dilempar itu murni, saya bilang.
Murni. Awas, awas, awas. Apa serius? Jadi kan lurus saiki ya, untuk menguatkan hatimu yang murni, siap-siap sandal ya. Jadi mereka juga tidak kita biarkan untuk berpikir naif, linear seperti pemimpin-pemimpin nasional. Mereka nggak ngerti memimpin. Teori kepemimpinan sudah belum di Ma'iyah? Sudah, dari Quran ini, dari Jawa ini, dari Sunda ini, kita sudah eksplorasi semua. Bahkan Anda orang Islam, tadi saya bilang, Anda orang Islam, Anda harus tahu ada 4 kata jalan dalam Islam. Mohon maaf ya, maaf dulu ya, gak apa ya. Ini untuk memberi contoh kepada bapak-bapak aja, untuk supaya kenal mereka ini. Mereka ini ada yang IT cracker, ada yang macam-macam lah. Mereka pekerjaannya macam-macam dan mereka tidak masalah kerja apa saja, karena mereka sangat menikmati dirinya. Mereka tidak cemburu kepada, kalau mereka punya uang 100.000, hidupnya adalah 100.000. Dia tidak mengatakan hanya 100.000, alhamdulillah 100.000, betul enggak? Karena berpijaknya pada 100.000. Orang yang bilang hanya 100.000 adalah orang yang berpijak pada 1 juta. Maka dia bilang 100.000 itu hanya, karena dia tidak duduk di situ, dia berdiri di 1 juta. Dan Anda jangan berdiri tidak di tempatmu. Dirimu itulah dirimu, dan ikhlaslah dan nikmatilah dirimu itu. Maka engkau akan mendapatkan berkah dari Allah. Oke, terakhir, Tuhan itu pokoknya mengajari kita itu pakai kata jalan, pakai kata pohon dan kebun, 3 itu. Jannah, surga itu dalam bahasa Arab artinya kebun, ya. Terus semua bangunan dalam kehidupan itu dilambangkan Allah dengan pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin ahluha thabit wa far'uha sama. Semua bangunan tirulah pohon. Akarnya jelas, kimiawi tanahnya kompatibel, kemudian pertumbuhannya kamu perhatikan, terus kamu lihat konstelasi cahaya. Menanam pohon harus dengan memperhatikan konstelasi cahaya dan kegelapan di sekitarnya. Kemudian kamu detail kepada dahannya, detail kepada rantingnya, sampai daunnya, bunganya, sampai buahnya. Jadi partai yang baik adalah pohon yang baik. Belajarlah kepada pohon, penuhilah semua yang pohon sudah memenuhinya, karena itu Allah sendiri yang berkarya pohon itu. Maka partai itu akan berakar. Sekarang ini tidak ada yang berakar, tidak ada yang berakar. Kampanye Golkar yang datang orang Golkar kan iya gue. Lo kampanye itu kan untuk mempengaruhi orang untuk masuk ke dia lah. Kok sing untuk teko orang Golkar mau ikut gimana? Pengajian yang datang santri-santri lo kayak apa? Kalau pengajian yang datang ya korak-korak, kumpul-kumpul. Mereka yang butuh pengajian. Pengajian kok putih-putih kabeh. Lah wis alim lah apa pengajian? Kan begitu. Aneh orang Indonesia ini. Kampanye P3 yang datang orang P3. Mosok suami sudah telanjang sama istrinya bilang, "Dek, kamu mau jadi istriku." Lo wes bojomu wes muda ya. Jadi ditanya mau jadi istriku, lo gimana sih? Sudah. Orang Indonesia ini aneh. Jadi banyak sekali ketidakseimbangan berpikir yang terjadi. Oke, itu yang pohon. Semua pohon. Dan pohon itu Anda tahu evolusi dari hutan ke taman atau kebun. Dan surga itu kebun, karena dia koordinasi antara alam naturalnya Allah dengan khilafahnya manusia. Jadilah hutan rimba itu menjadi kebun, karena ada sentuhan tangan manusia, gitu ya. Nah, maka Surabaya harus merupakan kota dalam kebun. Konsepnya harus kebun. Indonesia mestinya kebun, gitu loh. Itulah sebabnya taman siswa disebut, sekolahan itu disebut taman siswa. Itu ada konsepnya, taman siswa. Indonesia itu Jogja adalah kota dalam taman. Makanya pohon-pohon di Jogja itu adalah pohon-pohon yang kalau ditanam di jalan raya harus pohon gayam. Karena gayam adalah pohon yang daun-daunnya paling mampu menyerap polusi-polusi. Sekarang pohon gayam di Jogja, jalan gayam dirubah menjadi jalan Mas Bung Tarjo. Karena wali kota nggak ngerti gayam itu apa. Kita tidak belajar kepada orang tua kita tidak belajar bahwa desa-desa di Jawa itu namanya adalah nama pohon 90% dan seterusnya ya.
Oke, sedikit terakhir ke jalan. Jadi di pohon, kebun, jalan. Di jalan di dalam Islam Anda kenal kata syariat yang menakutkan itu. Ya, syariat yang orang sedunia jadi anti syariat, apalagi thariqat, sabilillah, terus sirotol mustaqim. Jadi itu semua jalan. Sirot itu ya jalan, thariq itu jalan, syari itu jalan, sabil itu jalan. Nah, tidak pernah ada ulama yang menjelaskan apa bedanya sabil yang juga jalan, thariq yang juga jalan, syari yang juga jalan, sirot yang juga jalan. Ini namanya manajemen. Coba perhatikan dalam Al-Quran, kalau Anda kepada orang Kristen, Anda jangan ngomong syariat, Anda jangan ngomong thariqat, ngomongnya sabil. Sabil itu arah, pokoknya ke sana loh, Semarang sana loh, udah cukup. Nanti dulu mau lewat mana, tapi pokoknya ke sana loh, gitu. Itu namanya sabil. Makanya teman-temanmu di Korea itu kan, mereka itu kan berani kehilangan paspor karena mereka diperas sama PJTKI, terus begitu mereka kerja dapat sekian bulan mereka rela tidak membayar PJTKI, paspornya direbut sehingga mereka pendatang gelap di sana. Dan mereka mengatakan kepada saya, Cak, kita bukan pendatang gelap, kita ini loh, tapi lak kowe ora duwe visa. Loh, fisabilillah, Cak. Enggak punya visa gimana? Fisabilillah. Ini jihad fisabilillah. Dan tenaga kerja Indonesia kelas 1 di Eropa, di mana, di Korea, di Hong Kong kelas 1. Baru yang kedua nanti India, Filipina, baru nanti Kazakhstan, Bangladesh. Tapi tenaga kerja Indonesia nomor 1. Indonesia itu kapten ke-11 dunia. Dan kau harus mempraktekkan 10 tahun lagi dunia akan kangen sama kamu dan minta kamu gendong, karena dunia itu hanya anggotamu. Kamu lebih kaya dari dunia. Wes toh, percaya manusia Indonesia. Dan engkau cucu-cucu Adam harus meningkatkan kecerdasan, kepekaan, dan ketajaman pandangan. Jangan sampai tidak tahu bahwa yang datang kepadamu itu iblis. Full jelaskan dirimu iblis apa malaikat. Atur. Boleh apa? Kan begitu. Kan itu. Semua kan yang namanya pencitraan itu talbis. Dia iblis berpakaian malaikat, sopan sama rakyat kayak iya, pernyataan-pernyataan Facebook, status-status itu semua kan pakaian malaikat yang dikenakan pada wajah iblis, kan begitu. Dan teman-teman ini tahu, mereka sekarang kalau bilang setan itu mereka menunjuk dirinya, karena setan itu bukan makhluk Allah. Setan itu produk dari dismanajemen manusia. Kalau manusia salah manajemen, manusia salah atur, salah keseimbangan, produksinya adalah setan. Itu namanya di Quran ada 2, sayatinil insi wal jinni, yang kedua minal jinnati. Jadi setan itu adalah outputmu ketika kamu melakukan kesalahan pikiran atau kesalahan moral, keluarnya mesti setan, gitu loh. Jadi bukan setan itu kamu ya dia tergoda setan. Setan itu siapa yang goda? Siapa yang goda? Nyolong-nyolong dewe setan disalahnya. Begitu. Tidak ada setan menggoda Anda sendiri yang memproduksi setan. Apalagi itu artis di Jakarta bercerai, ditanya sama wartawan, kenapa sih kok bercerai? Ya saya sih maunya enggak, tapi Tuhan maunya lain. Tuhan yang salah. Ngaceng-ngaceng dewe. Kata tidak berdiri sendiri, kata ada tempat, ruang, dan waktunya. Jadi tidak bisa menghukumi kata, yang bisa adalah memahami di mana ruang dan waktu. Gitu? Allahu Akbar harus pada tempatnya. Kalau tidak pada tempatnya, engkau akan membuat orang lain salah paham, kan begitu. Nah, kenapa Ahok kalah di Jakarta? Karena dia takut sama Allahu Akbar dan kemudian benci Islam. Dia lupa orang Betawi kok diajak benci Islam. Orang Betawi sama Islam itu seperti api dengan panasnya, seperti gula dengan manisnya, kan begitu kan? Seperti sungai dengan ombaknya, seperti tai dengan baunya. Itu ya Mas ya. Tak kandani ya. Kalau orang Jawa itu Islamnya Islam alhamdulillah.
Karena dia hidupnya tenang, agraris, yang ketemu Belanda keraton, mereka tidak ikut ketemu. Tapi kalau orang Betawi tidak punya keraton, tidak punya raja, mereka ketemu Belanda terus menerus berabad-abad, dan mereka takut terus dan mereka melawan terus. Maka Islamnya Betawi adalah Allahu Akbar. Polisi tidak paham, itu bukan radikal, itu orang tidak punya harapan. Kok radikal? Ndak, semua radikal kok. Nggak ada radikal, orang nggak punya harapan, akhirnya ya udah, sisa terakhirnya adalah Allahu Akbar, karena tinggal Tuhan yang Maha Besar yang bisa menolong dia. Gitu teman sekalian. Mereka nggak pakai Allahu Akbar. Kalau mereka gancuk. Loh, itu juga sudah kita jelaskan loh. Apakah salah ngomong gancuk? Kan tergantung ruang dan waktunya, betul nggak? Lo kene iki tidak orang Madura diinjak kakinya, diem aja, masih diinjak lagi, terus takon, Pak, sampean tentara? Bukan. Punya saudara tentara? Enggak. Tetangga tentara? Enggak. Punya kenalan tentara? Enggak. Kalau gitu tolong kakinya jangan nginjak saya. Nah, arek-arek iki diinjak satu kali, masya Allah, loro. Diinjak lagi, subhanallah. Diinjak lagi, astagfirullah. Diinjak lagi, Allahu Akbar. Masih diinjak lagi, cok. Ya, itu tidak dosa, itu kemurnian dari orang tersakiti, betul enggak? Itu bukan karena kebencian. Dalam hidup tidak ada benci. Benci adalah cinta yang dikhianati. Seorang calon gubernur harus mempelajari ini. Banyak ceritanya. Ada di Bekasi, Bupati Makian sama saya, tiba-tiba di tengah jalan ada sandal dilempar kena Bupati dari penonton. Polisi langsung, siapa ini? Baru polisi bergerak, ternyata sandal satunya lagi dilempar lagi Bupati. Polisi langsung ngeringsek, tapi keduluan sama Kiai Kanjeng yang terjun ambil anak itu, diselamatkan, dibawa ke ruang. Terus saya bilang sama Pak Bupati, selama saya menemani para pejabat di Indonesia, belum pernah saya menjumpai seorang pemimpin yang dihidayai Tuhan setinggi Anda. Iya, maksudnya biasa gitu. Loh, yang dibutuhkan pemimpin adalah kemurnian hati rakyatnya. Kalau dia tahu hati rakyatnya secara sejati, maka dia tahu apa yang harus dilakukannya. Nah, hatinya rakyat tadi itu, ya itu tadi, sandalnya dilempar itu murni, saya bilang, murni. Awas. Apa serius? Jadi kan lurus saiki ya, untuk menguatkan hatimu yang murni, siap-siap sandal. Jadi mereka juga tidak kita biarkan untuk berpikir naif, linier seperti pemimpin-pemimpin nasional. Mereka nggak ngerti memimpin. Teori kepemimpinan sudah belum di Maya? Sudah, dari Quran ini, dari Jawa ini, dari Sunda ini, kita sudah eksplorasi semua. Bahkan Anda orang Islam, tadi saya bilang, Anda orang Islam, Anda harus tahu ada 4 kata jalan dalam Islam. Mohon maaf ya, maaf dulu ya, gak apa ya. Ini untuk memberi contoh kepada bapak-bapak aja, untuk supaya kenal mereka ini. Mereka ini ada yang IT cracker, ada yang macam-macam lah. Mereka pekerjaannya macam-macam, dan mereka tidak masalah kerja apa saja, karena mereka sangat menikmati dirinya. Mereka tidak cemburu kepada, kalau mereka punya uang 100.000, hidupnya adalah 100.000. Dia tidak mengatakan hanya 100.000, alhamdulillah 100.000, betul enggak? Karena berpijaknya pada 100.000. Orang yang bilang hanya 100.000 adalah orang yang berpijak pada 1 juta. Maka dia bilang 100.000 itu hanya, karena dia tidak duduk di situ, dia berdiri di 1 juta. Dan Anda jangan berdiri tidak di tempatmu. Dirimu itulah dirimu, dan ikhlaslah dan nikmatilah dirimu itu. Maka engkau akan mendapatkan berkah dari Allah. Oke, terakhir,
Tuhan itu pokoknya mengajari kita itu pakai kata jalan, pakai kata pohon dan kebun, 3 itu. Jannah, surga itu dalam bahasa Arab artinya kebun, ya. Terus semua bangunan dalam kehidupan itu dilambangkan Allah dengan pohon. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama. Semua bangunan tirulah pohon. Akarnya jelas, kimiawi tanahnya kompatibel, kemudian pertumbuhannya kamu perhatikan, terus kamu lihat konstelasi cahaya. Menanam pohon harus dengan memperhatikan konstelasi cahaya dan kegelapan di sekitarnya. Kemudian kamu detail kepada dahannya, detail kepada rantingnya, sampai daunnya, bunganya, sampai buahnya. Jadi partai yang baik adalah pohon yang baik. Belajarlah kepada pohon, penuhilah semua yang pohon sudah memenuhinya, karena itu Allah sendiri yang berkarya pohon itu. Maka partai itu akan berakar. Sekarang tidak ada yang berakar, tidak ada yang berakar. Kampanye Golkar yang datang orang Golkar kan piye kuwi. Lo kampanye itu kan untuk mempengaruhi orang untuk masuk ke dia lah, kok sing untuk teko wong Golkar. Mau ikut gimana? Pengajian yang datang santri-santri lo kayak apa? Kalau pengajian yang datang ya korak-korak gembok-gembok. Mereka yang butuh pengajian. Pengajian kok putih-putih kabeh. Lah wis alim lah apa pengajian? Kan begitu. Aneh wong Indonesia ini. Kampanye P3 yang datang orang P3. Mosok suami sudah telanjang sama istrinya bilang, "Dek, kamu mau jadi istriku." Lo wes bojomu wes muda ya. Jadi ditanya mau jadi istriku, lo gimana sih? Sudah ya. Orang Indonesia ini aneh. Jadi banyak sekali ketidakseimbangan berpikir yang terjadi. Oke, itu yang pohon. Semua pohon. Dan pohon itu Anda tahu evolusi dari hutan ke taman atau kebun. Dan surga itu kebun karena dia koordinasi antara alam naturalnya Allah dengan khilafahnya manusia. Jadilah hutan rimba itu menjadi kebun karena ada sentuhan tangan manusia, gitu ya. Nah, maka Surabaya harus merupakan kota dalam kebun. Konsepnya harus kebun. Indonesia mestinya kebun, gitu loh. Itulah sebabnya taman siswa disebut, sekolahan itu disebut taman siswa. Itu ada konsepnya, taman siswa. Indonesia itu Jogja adalah kota dalam taman. Makanya pohon-pohon di Jogja itu adalah pohon-pohon yang kalau ditanam di jalan raya harus pohon gayam. Karena gayam adalah pohon yang daun-daunnya paling mampu menyerap polusi-polusi. Sekarang pohon gayam di Jogja, jalan gayam dirubah menjadi jalan Mas Bung Tarjo. Karena wali kota nggak ngerti gayam itu apa. Kita tidak belajar kepada orang tua kita tidak belajar bahwa desa-desa di Jawa itu namanya adalah nama pohon 90% dan seterusnya ya. Oke, sedikit terakhir ke jalan. Jadi di pohon, kebun, jalan. Di jalan di dalam Islam Anda kenal kata syariat yang menakutkan itu. Ya, syariat yang orang sedunia jadi anti syariat, apalagi thariqat, sabilillah, terus sirotol mustaqim. Jadi itu semua jalan. Sirot itu ya jalan, thariq itu jalan, syari itu jalan, sabil itu jalan. Nah, tidak pernah ada ulama yang menjelaskan apa bedanya sabil yang juga jalan, thariq yang juga jalan, syari yang juga jalan, sirot yang juga jalan. Ini namanya manajemen. Coba perhatikan dalam Al-Quran. Kalau Anda kepada orang Kristen, Anda jangan ngomong syariat, Anda jangan ngomong thariqat, ngomongnya sabil. Sabil itu arah, pokoknya ke sana loh, Semarang sana loh, udah cukup. Nanti dulu mau lewat mana, tapi pokoknya ke sana loh, gitu loh. Itu namanya sabil. Makanya teman-temanmu di Korea itu kan, mereka itu kan berani kehilangan paspor karena mereka diperas sama PJTKI. Terus begitu mereka kerja dapat sekian bulan, mereka rela tidak membayar PJTKI, paspornya direbut sehingga mereka pendatang gelap di sana. Dan mereka mengatakan kepada saya, "Cak, kita bukan pendatang gelap, kita ini lu tapi lak kowe ora duwe visa." Loh, fisabilillah, Cak. Enggak punya visa gimana? Fisabilillah. Ini jihad fisabilillah. Dan tenaga kerja Indonesia kelas 1 di Eropa, di mana di Korea, di Hong Kong kelas 1. Baru yang kedua nanti India,
Filipina, baru nanti Kazakhstan, Bangladesh. Tapi tenaga kerja Indonesia nomor 1. Indonesia itu kapten kesebelasan dunia, dan kau harus mempraktekkan. 10 tahun lagi dunia akan kangen sama kamu dan minta kamu gendong, karena dunia itu hanya anggotamu. Kamu lebih kaya dari dunia. Wes toh, percaya. Manusia Indonesia itu dahsyat luar biasa. Jadi Sabil jelas ya. Syari itu jalannya. Nah, jalan itu ada birokrasinya, ada jalan tol, ada jalan tikus, ada jalan kampung. Itu semua. Jadi kalau jalan tol itu namanya NO. Langsung ke James Riyadi Sol. Pokoknya itu jalan tol. Kalau jalan ini Muhammadiyah, kalau jalan ini LDI gitu ya. Nah, di jalan ada jalan tikus. Nah, jalan tikus itu Ma'iyah, enggak jelas. Terus di jalan yang satu jalur itu sendiri ada lajur, ada jalur, ada marka jalan, ada bahu jalan. Ini harus kita kenali semua. Itu namanya syari. Jadi kalau ngomong khilafah, NKRI ini sudah khilafah pada batas dan persentase tertentu. Gitu loh. Karena khilafah itu benih, kamu tanam bisa jadi republik, bisa jadi kerajaan, bisa jadi kesultanan, bisa jadi komunitas, bisa jadi perdikan, bisa jadi apa saja. Jangan khilafah dijadikan makanan jadi yang harus menggantikan republik. Bentuk tidak masalah kok. Wong sholat tidak pakai peci tidak apa-apa. Peci tidak menandakan Islam. Islam tidak kelihatan. Tidak bisa saya tahu Anda Islam. Bagaimana saya cara tahu Anda Islam? Terus kamu sholat terus saya nggak Islam, ya belum tentu. Wong mergono tua. Islam tidak kelihatan. Nah, orang Indonesia ini terlalu memperlihatkan sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan. Cantik tidak kelihatan, yang kelihatan wajahnya. Betul enggak? Ombak tidak kelihatan, yang kelihatan airnya. Kalau kamu tidak percaya, coba ambilkan ombak satu gayung. Yang terkena di gayungmu adalah air, bukan ombak. Ombak tidak kelihatan, api tidak kelihatan, cahaya tidak kelihatan. Yang disebut cahaya, yang kelihatan adalah partikel-partikel yang ditimpa oleh cahaya. Cahayanya sendiri tidak kelihatan. Quran tidak kelihatan, yang kelihatan huruf-hurufnya dan kertasnya cetakan Cina. Betul enggak? Nah, Anda sudah belajar itu semua. Nah, syari itu sudah Anda pelajari. Oh, gini toh khilafah, oh gini toh republik, oh gini toh bedanya negara sama pemerintah. Di Indonesia negara sama pemerintah rancu. Betul enggak? MK